selamat datang di channel saya. Saya mau membahas tentang peran-peran dalam mengatasi pergaulan bebas yang berdampak pada seks bebas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yovita Yanti Rambi. Saya adalah salah satu mahasiswi di UNPI Manado jurusan pertanian. Video ini untuk memenuhi tugas pendidikan agama Kristen dengan dosen pengampu pendeta Dr. Yesi Kenny Yakob MTL MPDK. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Bahaya seks bebas. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku. Menurut beberapa penelitian, cukup banyak faktor penyebab remaja melakukan perilaku seks bebas. Salah satu di antaranya adalah akibat atau pengaruh mengonsumsi berbagai tontonan. Apa yang ABG tonton, terutama tayangan film dan sinetron, baik film yang ditonton di layar kaca maupun film yang ditonton di layar lebar, dari tahun ke tahun, data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari 5% pada tahun 1990-an menjadi 20% di tahun 2000. Secara umum, ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual di Amerika berupa sifilis, HIV/AIDS, dan lain-lain. Di Amerika Serikat setiap tahunnya hampir 1 juta remaja perempuan menjadi hamil dan sebanyak 3,7 juta kasus baru infeksi penyakit kelamin diderita oleh remaja. Dalam masa tumbuh kembang remaja sangatlah penting antara lain bahwa orang tua harus bisa menjadi sahabat remaja agar hubungan orang tua dengan remaja terjalin dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah remaja dengan baik dan tuntas. Diperlukan komunikasi yang baik dan efektif. Kehamilan remaja bahkan sudah terbukti dapat memberikan risiko terhadap ibu dan janinnya. Risiko tersebut adalah disproporsi atau ketidaksesuaian ukuran janin, pendarahan, prematuritas, cacat bawaan janin, dan lain-lain. Selain hamil, timbulnya penyakit menular seksual pada remaja juga perlu dicermati. Penyakit tersebut ditularkan oleh perilaku seks yang tidak aman atau tidak sehat. Misalnya remaja yang sering berganti-ganti pasangan atau berhubungan dengan pasangan yang menderita penyakit kelamin. Selain akan membawa cacat kepada bayi, penyakit menular seks yang menyerang usia remaja juga dapat mengakibatkan penyakit kronis dan gangguan kesuburan di masa mendatang. Berikut beberapa bahaya seks bebas. 1. Timbul rasa ketagihan. Seks bebas akan mengundang rasa ketagihan bagi para pelakunya. Sekali seseorang mencoba melakukan seks bebas, maka dapat dipastikan orang tersebut akan melakukan terus-menerus perbuatan seks bebas. Hal ini disebabkan karena yang tersebut mendapatkan kenikmatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. 1 Yohanes 2 ayat 16, segala sesuatu di dunia ini, yaitu yang diingini oleh keinginan hati orang berdosa dan yang dilihat lalu dikehendaki serta yang dibangga-banggakan, semuanya tidak berasal daripada Bapa tetapi dari dunia. 2. Menciptakan kenangan buruk. Norma-norma yang berlaku di masyarakat menyatakan bahwa seks bebas merupakan perbuatan yang melanggar kepatutan. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu sehingga menjadi beban mental yang berat. Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 3. Mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap kecelakaan ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku, bahkan keturunannya. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. 4. Menggugurkan kandungan atau aborsi dan pembunuhan bayi.
Aborsi merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan kemandulan, bahkan kanker rahim. Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi tidak aman karena dapat mengakibatkan kematian. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. B. Peran Kristen dalam pergaulan bebas. Banyak hal-hal yang negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas ini semua telah terlukis oleh mereka di belahan bumi barat yang dulu mengagung-agungkan kebebasan dalam segala hal termasuk kebebasan seks. Kini mereka menjerit, angka perceraian sangat tinggi dan pranata pernikahan diragukan. Akibatnya keluarga sebagai sendi masyarakat runtuh. Kemudian terjadilah dekadensi. Moral, kemunduran atau kemerosotan moral. Wabah AIDS menebarkan kengerian dan ketakutan karena semakin liarnya perilaku masyarakat dalam free sex. Apa yang terjadi di barat dapat kita sinyalir dan dari tulisan George Belushi dalam bukunya Ledakan Seksual, yaitu pada tahun 1962, Kennedy menjelaskan masa depan Amerika diancam bahaya sebab para pemudanya cenderung dan tenggelam di dalam syahwat sehingga tidak mampu memikul tanggung jawab yang harus dipikul di atas pundaknya. Setiap 7 pemuda yang maju untuk jadi tentara, terdapat 6 pemuda yang tidak pantas dijadikan tentara. Sebab syahwat yang telah mereka lampiaskan itu telah merusak keseimbangan higienis dan psikis mereka. Budaya free sex tidak jauh berbeda dengan budaya pacaran. Dan dengan menghubungkan fakta yang terjadi di sekitar kita, banyak para pemuda dan pemudi yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka melakukan perbuatan dosa seperti pergaulan bebas yang memicu adanya seks. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Peran gereja dalam melakukan pembinaan kepada remaja Kristen dengan melakukan seminar terbuka yang membahas tentang pergaulan remaja masa kini yang dapat merusak moral. Bukan hanya itu, dalam melakukan ibadah-ibadah pemuda, pembahasan mengenai gaya hidup seseorang remaja sebaiknya dipaparkan dalam bentuk pengajaran untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Gereja juga bisa melaksanakan perkunjungan untuk lebih membangun diri remaja dan juga melakukan ibadah saat teduh agar lebih memudahkan seorang remaja mendalami dan menghayati apa yang sebenarnya sedang ia alami sehingga menumbuhkannya masuk dalam kedewasaan dalam Kristus. Gereja juga harus menjadi teladan bagi remaja yang diawali dari pemimpin gereja yang pengurus gereja. Gaya hidup yang sangat mudah untuk mempengaruhi seorang remaja sebaiknya dituntun untuk lebih berhati-hati. Seorang remaja dengan gaya hidup yang mengikuti tren bisa menjadi jaminan bagi dirinya agar lebih dikenal oleh orang lain. Dengan melakukan gaya hidup mewah, maka ia akan dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Tantangan yang dialami remaja. Cara pencegahan seks bebas. 5. Penyebaran penyakit. Penyakit kelamin akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya. Penyebarannya melalui seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan. Hubungan seks satu kali saja dapat menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular salah satu penyakit kelamin. Salah satu virus yang bisa ditularkan melalui hubungan seks adalah virus HIV. Kehamilan terjadi jika terjadi pertemuan sel telur pihak wanita dan spermatozoa pihak pria. Dan hal itu biasanya didahului oleh hubungan seks. Kehamilan pada remaja sering disebabkan ketidaktahuan dan tidak sadarnya remaja terhadap proses kehamilan. Bahaya kehamilan pada remaja, yaitu hancurnya masa depan remaja tersebut. Remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap. Pasangan pengantin remaja sebagian besar diakhiri oleh perceraian, umumnya karena terpaksa kawin karena nafsu bukan karena cinta. Pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitarnya. Remaja wanita yang berusaha menggugurkan kandungan pada tenaga
non-medis, dukun, tenaga tradisional sering mengalami kematian strategis. Pengguguran kandungan oleh tenaga medis dilarang oleh undang-undang kecuali indikasi medis. Misalnya, si ibu sakit jantung berat sehingga kalau ia meneruskan kehamilan dapat timbul kematian. Baik yang meminta pelakunya maupun yang mengantar dapat dihukum. Bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja sering mengalami gangguan kejiwaan saat ia dewasa. C. Cara pencegahan seks bebas. Menurut agama, cara pencegahan seks bebas menurut hukum agama antara lain rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, serta mematuhi perintah serta larangan dalam kitab suci. Biarlah pergaulan kita sebagai remaja di zaman sekarang harus berdasarkan firman Tuhan, supaya iman Kristen kita tidak goyah dan patah, serta kita tidak menyimpang dari apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kita. Dan hendaklah kita selalu taat dan teguh kepada firman Tuhan dan menjadi generasi pembawa terang yang membawa perubahan terhadap zaman yang makin kejam ini, serta kita dapat menerima bukti janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, karena Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita dan menginginkan apa yang Ia janjikan di hidup kita. Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita dan mengingkari apa yang Ia janjikan di hidup kita. 2. Menurut keluarga atau orang tua, masa remaja merupakan suatu periode yang penuh dengan perubahan serta rentan munculnya masalah, terutama dalam kenakalan remaja. Perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya. Mengingat masa transisi remaja merupakan masa yang paling menentukan, selain itu, perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri. Menurut keluarga atau orang tua, masa remaja merupakan suatu periode yang penuh perubahan serta rentan munculnya masalah terutama dalam kenakalan remaja. Perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya. Mengingat masa transisi remaja merupakan masa yang paling menentukan. Selain itu, perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri, orang tua, guru, dan pihak-pihak lain yang terkait agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah. Untuk mengurangi benturan gejolak remaja dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang stabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga. Keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami istri yang harmonis akan lebih menjamin remaja bisa melewati masa transisinya dengan mulus dan tidak merasa terganggu. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja meliputi orang tua harus menjadi teladan, sikap dan ucapan pada anaknya, motivasi anak, orang tua berusaha menciptakan keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja, serta membantu remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik. Ayat referensi tentang pergaulan bebas. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapati bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 18-20, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pembahasan saya
Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku. Ada beberapa faktor penyebab remaja melakukan seks bebas. Di antaranya adalah menonton film porno, pengaruh pergaulan bebas, penyaluran hasrat seksual, dan kurangnya peran dan perhatian orang tua kepada anaknya. Secara umum, ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV/AIDS, dan lain-lain. Cara menghindari seks bebas yaitu melalui pendidikan seks. Pendidikan seks dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi fisiologi seks manusia, bahaya penyakit kelamin, dan sebagainya. Salah satu bentuk pendidikan seks di keluarga diantaranya adalah pencegahan seks bebas menurut agama dan pencegahan seks bebas dalam keluarga. Pergaulan bebas pun melanggar perintah Tuhan, apalagi sudah terjerumus dalam seks bebas. Saran saya dalam pembahasan ini adalah: 1. Tingkatkan keimanan dan selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tumbuhkan norma dan nilai-nilai sosial. 3. Hindari pergaulan bebas yang dapat menjerumus ke dalam perilaku seks bebas. 4. Katakan tidak jika pasangan menghendaki aktivitas berpacaran melebihi batas, terutama bagi remaja putri. Permintaan seks bebas bukti cinta jangan dipenuhi karena yang paling rugi adalah pihak wanita. Ingat, sekali wanita kehilangan kegadisannya, seumur hidup ia akan menderita, karena norma yang dianut dalam masyarakat kita masih tetap mengagungkan kesucian. Berbeda dengan wanita, keperjakaan pria tidak pernah bisa dibuktikan, sementara dengan pemeriksaan dokter, kandungan dapat ditentukan apakah seorang gadis masih utuh selaput darahnya atau tidak. Stop pergaulan buruk, stop seks bebas. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, itulah pembahasan singkat tentang peran-peran dalam mengatasi pergaulan bebas yang berdampak pada seks bebas. Saya berharap yang menonton ini bisa mengerti dan memahami tentang materi yang sudah saya paparkan. Lalu, pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan universitas tempat saya berkuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Universitas Pembangunan Indonesia di Manado bertempat di Sulawesi Utara, Jalan Mongon Sidibahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. UNPI memperoleh akreditas baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI Manado memiliki beberapa jurusan, diantaranya ilmu keperawatan, ilmu nurse keperawatan, ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu politik, agribisnis, dan sastra Inggris. UNPI berdiri sejak 2 Oktober tahun 2000. Visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global. Kelas sekian pembahasan dan perkenalan saya tentang UNPI. Jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi, saya meminta maaf. Dan jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa berkomentar. Diucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Kenny Yakob, MTol, MPDK, selaku dosen pengajar MK Pendidikan Agama Kristen di Universitas Pembangunan Indonesia, yang telah membimbing sehingga saya bisa membuat tugas MK ini dalam bentuk video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.